Mengawali sambutan ini seperti disampaikan tadi dalam ayat yang dibacakan oleh Qori, wa ista'asana rabbukum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi malam ini malam bersyukur. Bersyukur tentunya yang tidak pernah kita lupa selain bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga tentunya mengharapkan syafaat baginda Rasulullah nantinya di akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Malam ini pertemuannya di Bengkulu. Sebenarnya pertemuan malam ini intinya di samping bersyukur hanya untuk mengaturkan permohonan maaf, karena banyak sanak famili, tolan, juga kerabat. Yang paling utama itu adalah saudara kandung saya sendiri. Selama saya ditahan di penjara, tidak sempat untuk berjumpa dengan saya. Saudara kandung saya 8 beradik, mereka tidak sempat bertemu dengan saya, karena saya memang nggak mau ditemui. Biarlah saya menghadapi betapa berat ujian itu. Biarlah saya melakukan introspeksi bagaimana menghadapi cobaan yang saya hadapi. Jadi kalau misalnya ada banyak yang hadir di sini tidak sempat bisa ketemu sama saya, itulah alasannya. Memang saya tidak mau dijumpai. Jadi ada waktu itu banyak yang datang ke Bandung, baik itu ini Kakanda Khairuddin maupun Mang Jaya, mungkin banyak lagi yang datang sampai ke Bandung mau ketemu. Tapi saya sampaikan, permohonan maaf, saya nggak mau diketemu. Memang bukan salah siapa-siapa, bukan salah petugas, bukan salah siapa-siapa. Saya memang menutup diri untuk bertemu. Karena banyak yang saya hadapi. Karena kalau misalnya, apalagi menjelang pemilihan gubernur, banyak yang mencoba datang. Ada ini utusan. Tapi saya menghindar untuk bertemu. Nanti kalau bertemu satu dikira mendukung yang satu. Dan timbullah spekulasi politik yang tidak diinginkan. Sedangkan saya ingin merawat persahabatan, merawat silaturahim yang pernah terbangun. Oleh karena itu malam ini saya sekali lagi mohon maaf. Dan kepada teman-teman yang pernah berjuang bersama saya pada waktu dulu untuk terpilih menjadi gubernur, banyak teman-teman yang berkeringat, banyak teman-teman yang berkorban. Saya mohon maaf karena tidak bisa bersama-sama dengan saudaraku untuk membalas jasa dan budi yang pernah diukir oleh kita semua. Banyak juga yang kecewa, banyak juga yang menyampaikan umpatan. Tapi saya sampaikan, memang kondisinya seperti itu. Saya menghadapi ujian yang paling berat. Lagi menjabat, saya di penjara. Sementara saya tidak merasakan, saya menerima, melihat saja tidak, atau lagi menyuruh. Namun itu semua adalah yang saya harus hadapi di dalam penjara 5 tahun 4 bulan.
namun dengan kekuatan saya sampaikan kepada banyak handai tolan dan kerabat serta tim sukses pada waktu dulu, menyampaikan macam-macam. Tapi saya sampaikan waktu itu, ini ada Adinda Rohidin, di depan Adinda Rohidin, saya sampaikan. Adinda Rohidin tidak berbuat apa-apa pada waktu berjuang waktu itu. Kita masuk ke desa-desa, masuk ke pelosok-pelosok, uang saya habis miliaran rupiah. Ya, Adinda Nasarudin tidak tahu. Adinda Rohidin pada waktu kampanye malah pergi haji. Jadi dia tidak kenal mana orang-orang yang berjuang, mana orang-orang yang berkeringat, mana orang-orang yang pernah merasakan beratnya untuk memenangkan pilkada pada waktu pilgub waktu itu. Nah, ketika mereka nanti tidak dipakai oleh Pak Rohidin, Pak Adinda Rohidin, mereka terbuang semua karena Adinda Rohidin sibuk dengan kekuasaannya, dikelilingi orang-orang yang tidak pernah berjuang, tidak pernah keluar keringat, tidak pernah keluar uang, dan mereka tersisi semua. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu kenapa saya tidak mau berjumpa. Karena apa? Terlalu berat penderitaan yang saya hadapi, dan ditambah lagi penderitaan-penderitaan seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, malam ini saya ingin mengaturkan permohonan maaf. Permohonan maaf, ya. Jadi kalau misalnya yang tadinya tidak dapat misalnya diberikan balas jasa ataupun apapun, saya doakan semoga itu akan menjadi amal jariah yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Saya sempat ziarah ke makamnya Pak Sudaryan Masdar. Sini ada putri beliau hadir. Depan pusara beliau saya mendoakan arwah beliau semoga dapat diampuni semua dosa dan kesalahan, dan juga dilepaskan dari azab kubur dan dibukakan pintu surga dari alam kubur. Itu doa saya, karena beliau tahu betul apa yang telah saya korbankan untuk Provinsi Bengkulu ini, dan dia tahu itu. Dan untuk itulah kemudian kami melanjutkan tadi kepada saudara-saudaraku. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa apa yang saya hadapi, saya siap untuk menghadapinya. Karena dalam surat Al-Baqarah itu, di ayat terakhir disebutkan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa ilaiha ma kasyabat. Jadi Allah tidak akan menghukum orang di luar kemampuan. Jadi ketika kejadian saya dihukum itu, saya tidak pernah melihat uang itu, tidak pernah tahu. Apalagi uangnya cuma segitu dan banyakkan uang saya. Ngapain saya mengurus-urus uang kayak gitu? Ternyata ini jebakan. Jebakan itu sudah pernah 3 kali dilakukan terhadap diri saya. Kenapa? Karena jebakan pertama pernah dilakukan, yaitu ketika hari lebaran pertama saya menjadi gubernur. Saya mau dijebak ketika para pimpinan SKPD nyetor upeti kepada gubernur. Saya sampaikan, masih ada saksi banyak di sini, ada Haryono, ada semua. Saya bilang periksa siapapun SKPD, pimpinan SKPD mau menghadap, jangan sampai mereka membawa apa. Karena besok mau lebaran. Menjelang lebaran ini nanti saya firasat di sini udah mau dijebak. Ya.
Akhirnya selamat jebakan pertama. Begitu masuk kantor habis lebaran, mantan sekda kita Pak Sumardi bilang, Pak, alhamdulillah Bapak selamat. Itu ada jebakan sebenarnya. Orang mau menjebak Bapak ketika pada waktu menjelang lebaran mau mengasih upeti. Jebakan. Alhamdulillah selamat. Jebakan kedua dilakukan lagi ketika saya mengawinkan anak saya, putri sulung saya. Udah siap juga jebakan. Bahkan akhirnya saya mengundang KPK untuk mengontrol adalah kotak uang. Dan jangan sampai ada yang memberikan sesuatu yang nilainya sangat berharga yang harus saya pertanggungjawabkan kepada KPK. Alhamdulillah prosesi pernikahan anak saya lancar. Tidak ada saya. Itu selamat. Nah ternyata jebakan ketiganya saya lupa karena ngontrol istri saya. Menjelang lebaran istri saya menerima uang dari saudara Riko yang dia sudah kenal sejak kecil, karena mertua saya sama bapaknya Riko itu berteman, sama-sama kontraktor dulu di Bengkulu. Jadi istri saya sudah kenal sejak kecil. Saya tidak tahu begitu itu langsung itu uang diberikan. Saya lagi rapat di kantor dengan Bupati Bengkulu Utara, tiba-tiba langsung rumah saya digeledah, istri saya dibawa. Saya dapat laporan. Akhirnya saya bilang, di mana? Kita susul. Begitu saya susul, ada di Polda. Di Polda ditanya, kenapa Pak? Saya mau lihat istri saya. Katanya istri saya ditahan. Saya di sana akhirnya saya diminta untuk datang ke Jakarta. Dibawa di Jakarta, diperiksa Jakarta. Diperiksa di Jakarta, lagi kondisi bulan puasa dan saya lagi puasa. Ingat habis sahur pagi. Besoknya habis sahur saya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Waktu ditetapkan sebagai tersangka itu saya langsung disadarkan dengan dua buah ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijun Allah. Terus seterusnya. Saya ingat bahwa kekuasaan yang kuberikan kepada dan kuambil kata Allah, kuhinakan bahkan itu atas restuku. Tidak ada kekuasaan. Disinilah kesombongan saya yang dulunya menganggap bahwa dengan saya punya uang, saya punya jaringan, saya punya tim, akhirnya mampu memenangkan. Seolah-olah saya menganggap bahwa jadinya itu adalah karena kan ipot saya sendiri. Ternyata semua tidak. Di dalam ayat itu dijelaskan sekali bahwa kekuasaan itu adalah milikku kata Allah. Kapan aku akan berikan kepada orang siapa, kapan aku akan ambil, dan kapan aku akan hinakan, dan kapan juga akan aku angkat derajat seseorang itu. Nah untuk itu sempat sampai 5 tahun 4 bulan saya sempat bertanya-tanya terus, kenapa saya bisa ditahan? Nggak ada buktinya. Kenapa saya bisa ditahan? Perbuatan melawan hukum itu tidak pernah saya lakukan. Ternyata ini sudah disebutkan oleh penggawan ilmu hukum, yaitu hukum progresif, Profesor yang dari Undip, Sacipto Raharjo. Dia menyebutkan bahwa konsekuensi sebuah negara modern itu adalah hukum modern, dan hukum modern itu harus diperhatikan betul. Hukum modern itu yang salah bisa tidak dihukum, yang benar bisa dihukum. Karena apa? Tergantung interpretasi peradilan. Karena di sini terminologinya bahwa definisinya law is art. Law is art of interpretation. Jadi hukum itu adalah seni
dari cara menginterpretasi. Nah, jadi hati-hati para pejabat di sini juga. Jangan mentang-mentang tidak salah dikira tidak bisa dikriminalisasi. Sangat mungkin dengan hukum kita. Sangat mungkin. Apalagi pada waktu saya ditahan itu KPK lagi kuat-kuatnya. Setelah saya terakhir ditahan, ternyata banyak juga penyidik KPK yang masuk ke Sukamiskin itu. Saya tanya sama mereka, polisi, si Robin itu, Robin, kamu kan penyidik KPK? Iya bang, saya ketua Satgas. Kenapa kamu ini? Gimana KPK? KPK itu brengsek semua bang. Isinya itu pesanan semua. Jadi mereka bukannya ingin menegakkan keadilan, tapi mereka operasi politik yang berbungkus dengan hukum. Ini yang terjadi. Tapi saya bilang ya silakan saja lah. Dan saya berkeyakinan pada waktu itu karena saya tidak melakukannya. Saya yakin bebas. Ternyata dijerat dengan 9 tahun. Jadi ketika saya dijerat 9 tahun, saya menyadari bahwa ada dalam surat At-Taghabun ayat 11. Musibatun illa biiznillah. Tak ada musibah tanpa seizinku, kata Allah. Berarti saya mendapatkan musibah itu memang Allah, memang atas izinnya. Berarti harus saya hadapi. Berarti ada rahasia besar di belakang apa yang telah Allah ujikan kepada diri saya. Saudara-saudaraku, inilah perjalanan yang ingin saya sampaikan pada kita semua di sini. Bahwa kalau saya nanti itu sementara waktu menetap di Jakarta, tapi akan terus pulang ke Bengkulu maupun ke Lubuk Linggau, mungkin ke Palembang. Karena saya punya rumah di Palembang, saya punya rumah di Linggau, saya punya rumah di Bengkulu. Saya hingga menunggu anak saya yang bungsu, hingga selesai SMA-nya dia mau berangkat ke sekolah di Amerika. Jadi untuk pertemuan ini mungkin kita akan ada pertemuan-pertemuan lagi terus, tapi yakinlah bahwa tidak ada. Saya memang orang partai. Saya mempatronkan diri saya sebagai orang partai dan tidak akan pernah bagi saya itu akan berhenti dan keluar dari partai, karena itu adalah jalan hidup saya. Karena dalam partai itu mati berkali-kali, hidup berkali-kali, tidak ada dramatis. Dan juga saya sampaikan, di partai itulah saya bisa memperjuangkan bagaimana denyut nadi dan penderitaan rakyat. Bagaimana saya memfokuskan kepada rakyat miskin, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada waktu saya menjadi gubernur. Konsentrasi itu ternyata dapat kita lampaui. Semua program itu sudah saya settle semua. Ya, bahkan 27 program proyek besar kepada Jokowi sudah saya sampaikan pada waktu itu untuk membuka lintas timur, buka lintas selatan supaya tembus ke Batu Raja dan Lambung sana. Dan kemudian lintas utara supaya tembus, baik itu mau ke Jambi maupun ke Padang, itu sudah saya lakukan. Juga lintas tengah, ini adalah perjalanan yang panjang. Karena di dalam sistem pemerintahan itu, pembahasan RPJP itu hanya di RPJM itu hanya dilakukan 5 tahun sekali. Setelah tuntas, setelah yang berikutnya. Jadi ketika saya ditahan, apa yang dilakukan oleh Adinda Rohidin kan mengikuti saja. Karena sudah terformat semua perda-perda sudah jadi, dan itu tinggal jalan. Dan alhamdulillah saya masih ada berbangga, hasilnya ada, yaitu Bengkulu tidak lagi juru kunci di dalam provinsi termiskin atau angka kemiskinan di Sumatera. Kepala yang bergeser Aceh. Tapi ini perjuangan besar bagaimana untuk terus melanjutinya, karena Aceh juga terus bergerak ya dengan angka kemiskinan tersebut. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, inilah saya rasa yang dapat saya sampaikan khusus kepada adik saya, adik pergerakan, baik itu dari HMI, KAHMI, ICMI, UII, dan lain-lain. Saya bilang, jangan usah nemu-nemuin saya ke Jakarta. Kalau
Kalau mau nemuin ke Jakarta saya udah tahu nantinya. Pulang bang, ongkosnya gimana saya pulang lagi. Jadi tidak usah. Jadi undang saja saya pulang ke Bengkulu, kita bikin acara di Bengkulu, kita ngopi-ngopi di Bengkulu, insya Allah nanti akan terus. Ya. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi saya intinya mohon maaf, dan malam ini kita bersyukur saya sudah dapat bebas. Saya di penjara 5,4 tahun. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong Pak pesantren, enggak, penjara, ya kan? Ya. Tapi kita mengenang orang yang dituduh korupsi, bahkan dituduh pedofil. Anwar Ibrahim itu 24 tahun berjuang, akhirnya bisa jadi juga dia Perdana Menteri. Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia itu 24 tahun menderita, dizolimi melalui korupsi, bahwa dia koruptor, dizolimi malahkan pedofil, tapi dia bisa survive. Dengan apa? Karena baik ke hati yang tulus, bahwa saya masuk partai politik berkuasa bukan untuk menjabat, bukan untuk memegang jabatan, tapi ingin memperjuangkan. Itu adalah denyut nadi dan rintihan dari masyarakat. Karena itulah bisa beres. Dan untuk itu juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua, khususnya ada Adinda Rohidin, ada Adinda Kennedy, juga tadi ada Helmi yang datang, juga ada tadi Ujiha, tapi mereka langsung minta izin. Banyak juga yang lain datang dan minta izin. Saya sampaikan, ya pertemuan silaturahmi ini akan kita bikin terus menerus. Tapi yakinlah bahwa saya tidak mungkin lagi misalnya mau jadi calon gubernur, karena saya sudah pernah jadi gubernur. Mau calon bupati, saya sudah pernah 2 kali jadi bupati. Mau calon DPR RI, saya sudah pernah 2 periode jadi anggota DPR RI, tidak ada. Ya, nanti tolong bantu saja saya ketika saya membantu siapa capres untuk Republik Indonesia ini. Dengan membantu itu, insya Allah, ya saya kan repot juga. Ya, berteman banyak. Yang capres-capres ini rata-rata berteman. Ya, terutama bertemannya bukan berteman sekedar berteman lama. Ya, tapi ini saya bilang nanti kita doakan saja. Kalau misalnya ada yang mengatakan Pak tidak berpolitik, jangan suruh saya berhenti politik. Saya sudah mempatronkan diri supaya saya sebagai orang partai dan tidak akan pernah berhenti untuk berpolitik. Tapi politik yang saya jalankan tidak untuk kepentingan pribadi saya. Politik yang saya jalankan adalah demi semata-mata untuk saya pertanggungjawabkan di akhirat kelak, yaitu memperjuangkan bahwa penderitaan rakyat. Ini yang harus saya lakukan. Demikian saya rasa yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf, ya. Kalau misalnya kemarin ada yang mau kunjungan seperti Adinda Rohidin mau mengunjungi, Adinda Rohidin ini juga tak pernah kunjungin saya, karena saya yang melarang. Dia banyak pesan-pesan, tolong lah Pak. Enggak, udah itu calon-calon yang lain banyak juga yang mau ketemu. Enggak usah. Karena apa? Saya enggak mau ada spekulasi politik. Enggak ada saya mau spekulasi politik seperti itu. Memang kalau ditanya kenapa, memang saya bahkan Sudirman Ail pun datang ke sana, enggak saya temui. Bahkan Iskandar Hasan saja yang datang ke sana enggak ketemu. Tapi ketika ada sahabat karib saya, Mahfud MD datang, saya temui karena memang dia mendampingin saya, ya. Karena saya bilang sama Mas Mahfud, yang datang nemu saya itu kayak di Bengkulu ada satu yang nemuin saya, si Rizal Ramli, karena memang sahabat. Kemudian lagi Bang Kabar Tanjung itu menemuin saya karena dia adalah mentor saya. Jadi ketika itu saya sampaikan kepada beliau semua bahwa apa yang saya hadapin ini adalah bagian dari perjuangan, bagian dari mengasah bahwa kepekaan insya Allah nantinya tentunya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kalau pas hitung-hitung, ya, jadi supaya nanti ini ya, banyak wartawan juga di belakang, tidak usah berspekulasi politik. Ya, saya tidak ada berkepentingan dengan itu untuk sekarang ini. Mungkin nanti kira-kira. Dan saya sampaikan salam hormat dari istri saya,
Istri saya tidak bisa ikut hadir. Istri saya lagi ngasuh anak bungsu itu di Jakarta, dan besok pagi saya mohon pamit langsung berangkat pulang ke Jakarta. Jadi inilah malam silaturahmi pertama yang saya sampaikan khususnya kepada Pak RT. Ya, insya Allah Pak RT saya nanti akan tetap menjadi warga Bapak di sini, dan insya Allah tentunya silaturahmi kita tetap terbangun dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penutup sambutan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa seandainya Bapak dan Ibu bertemu dengan saya, Bapak dan Ibu pasti menangis karena begitu menderita yang saya hadapi. Tapi semua itu karena diberikan dengan kekuatan bahwa saya mampu untuk menghadapinya dan menjalankannya dengan baik. Mohon doa, semoga apa yang saya hadapi itu tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, kami sekali lagi kepada saudara-saudaraku di sini juga ada hadir saudara-saudara kandung saya dari Linggau juga datang, karena mereka juga nggak pernah ketemu sama saya. Ini hadir di sini karena saya, gimana kamu mau ketemu kalau mereka datang ketemu saya menangis? Nanti saya ikut menangis. Jadi inilah yang saya hadapi. Insya Allah bahwa Allah mempunyai rahasia tersendiri untuk diri saya dan keluarga. Dan mohon doanya semoga ke depan kita terus dapat bermanfaat ya, bagi Provinsi Bengkulu, juga bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum